Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi. Apa kabar kita semua? Kembali lagi dengan saya, Ibu Everdina Lesnusa. Dan hari ini saya percaya bahwa banyak musim yang sudah kita lewati di 1 tahun ini. Dan kita boleh ada di bulan yang terakhir di tahun ini, semua karena kebaikan Tuhan. Oleh sebab itu saya hari ini mau bersaksi tentang kebaikan Tuhan dalam hidup saya. Tapi izinkan saya untuk kita sama-sama berdoa sebelum saya menyaksikan kebaikan Tuhan dalam hidup saya. Tuhan, dalam nama Yesus kami datang, kami bersyukur buat kekuatan, buat kesehatan, buat semua hal yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Terima kasih buat anugerah Tuhan hingga kami boleh ada sampai hari ini. Kami bersyukur kepada Tuhan. Waktu selanjutnya kami akan mendengarkan kesaksian dari hamba-Mu. Biarlah kesaksian yang hamba bagikan bisa menjadi kekuatan bagi setiap kami yang mendengarkan, bahkan bisa menjadi berkat untuk orang-orang yang saat ini berada dalam masalah yang pernah hamba alami. Tuhan, terima kasih. Hamba minta perlindungan-Mu, hamba minta kuasa-Mu ada di tengah-tengah kami, dan biarlah apapun yang kami bicarakan, kami sharingkan, atau kami memberikan kesaksian ini, Tuhan, semua ada dalam kontrolnya. Tuhan, kami berdoa, kami diamkan setiap roh yang bukan daripada Tuhan, dan biarlah nama Tuhan dimuliakan lewat kesaksian ini. Dalam nama Yesus mau berdoa bersyukur, haleluya, amin. Oke, saya tidak mempunyai waktu yang banyak dan saya ingin bersaksi, dan kesaksian ini saya alami itu di tahun 2015. 2015 itu saya dia dikasih tahu oleh dokter bahwa saya punya satu penyakit. Waktu itu mereka bilang, saya waktu itu ada di Ambon, dan di rumah sakit itu mengatakan bahwa tiroid, dan harus diperiksa itu bukan di Ambon karena alatnya tidak canggih lah, belum ada alatnya di sana, dan saya dirujuk ke Makassar. Dan Bapak Ibu tahu bahwa waktu itu saya dengan suami, kami itu sudah melayani Tuhan di misi. Jadi kami tidak ada yang support, dan kami hidup apa adanya, kami hidup berserah kepada Tuhan, kami hidup karena belas kasihan Tuhan. Dan waktu itu kami sudah harus berangkat, dan waktu berangkat itu saya bilang, Tuhan, kami tidak punya apa-apa, tapi kami percaya bahwa kami udah punya tiket. Dan Bapak Ibu tahu bahwa waktu saya punya uh, rujukan itu sudah ada di Makassar, dan 1 hari sebelum kami harus berangkat, kami mendapat tiket. Dan Bapak Ibu tahu bahwa hari itu saya tidak sempat operasi di Makassar, 2 kali gagal, bukan gagal sih, nggak sempat waktu itu karena ada masalah di rumah sakit di sana, dan saya harus balik ke Ambon. Dan 2016 saya dipanggil Tuhan untuk masuk dalam pelayanan misi. Saya ada di Salatiga bersama dengan suami dan anak-anak. Dan waktu itu saya bersyukur, Tuhan, tidak jadi operasi, dan saya bilang, Tuhan, saya sudah sembuh, itu iman saya. Dan saya enggak pikir lagi untuk harus berobat atau ke dokter atau apa, enggak. Dan waktu di Salatiga, Bapak rohani atau pemimpin saya, orang tua rohani saya memanggil saya dengan suami waktu itu tahun 2018. Kami di Salatiga tuh 2016, 18, terus, "Ayo Erna, Weki, kamu harus ke dokter, ke rumah sakit, periksa diri kamu, jangan dibiarkan seperti itu." Dan waktu itu kami pergi ke rumah sakit, dan rumah sakit bilang waktu itu di Salatiga juga enggak punya alat, dan kami harus ke Semarang di Karyadi. Dan waktu pemeriksaan, ya saya kanker,
dan waktu itu harus operasi, dan tahun 2018 akhir, bulan November akhir, saya operasi pertama. Dan waktu saya itu diambil masanya sedikit sama amandel. Jadi saya punya operasi itu ada di pangkal lidah dan itu namanya kelenjar salivah. Dan saya punya penyakit ini kayak langka ya. Kalau tiroid apa-apa itu masih yang lain tuh masih kayak umum, tapi kalau saya nih kelenjar air liur. Jadi kelenjar salivah namanya. Dan waktu itu saya harus kemo kemo 6 kali, sebanyak 6 kali, dan bukan hanya kemo 6 kali, saya harus radiasi sebanyak 33 kali. Dan waktu itu saya tuh bertempat tinggal di Salatiga. Jadi waktu kemo pertama itu, ya sempat bertentangan juga ya, saya dengan iman percaya bahwa saya sudah sembuh, tapi pemimpin saya dan juga suami, waktu itu mama saya masih hidup dan mereka bilang, "Ayo kamu harus, kemo." Mmm, Semua orang kalau mendengar kemo atau kanker itu kayak, "Wah mati sudah saya." Pasti punya pikiran seperti itu. Umur saya ndak panjang lagi, pokoknya kayak langsung down. Ya saya juga alami seperti itu. Dan, sepanjang saya proses untuk kemo itu kayak kayak ada pertentangan sendiri dalam diri saya. Saya bilang, "Tuhan, karena saya sudah melayani Tuhan, saya sudah serahkan hidup saya untuk Tuhan. Kenapa saya alami seperti ini?" Terus, kenapa Tuhan nggak tolong saya gitu, kenapa Tuhan itu nggak menyembuhkan saya. Tapi di situ saya juga, ya puji Tuhannya saya ada di komunitas yang baik, komunitas yang selalu, eee, memberikan support kepada saya, bahkan orang tua rohani, terus orang tua saya, mama, suami, dan anak-anak tuh selalu menguatkan saya. Dan jangan bilang bahwa, "Oh, kita ini selalu berdoa dan sebagainya." Nggak, waktu kita ada di lembah itu, wow, kita nggak bisa apa-apa. Tapi saya bersepakat dengan diri saya dan dengan Tuhan, saya bilang, "Tuhan, oke, saya mau lewati proses ini, toh kalau saya harus pulang, kalau memang waktunya saya harus pulang, ya saya harus pulang." Karena saya tahu bahwa hidup saya adalah milik Tuhan dan suami, anak-anak saya juga adalah kepunyaan Tuhan, saya tidak punya hak untuk diri saya. Dan saya mulai ikuti itu, jadi waktu kemo pertama, saya biasa aja, memang saya mengalami mual, tapi nggak sampai muntah. Kemo kedua, saya mulai mengalami muntah dan, Bapak Ibu tahu bahwa perjalanan dari Salatiga ke Semarang itu sekitar 1,5 jam lah, itu nggak ngebut. Dan setelah kemo tuh saya harus balik lagi ke Semarang dan saya tuh pakai motor sama suami. Dalam perjalanan itu, wow, saya bilang, "Papa, coba bawa motornya pelan-pelan ya, karena reaksi obat itu wow luar biasa." Ya kemo kedua saya bisa jalani, itu saya mulai muntah, kemo ketiga saya mulai rambut saya mulai rontok dan semuanya habis. Jadi saya anugerah hari ini saya ada rambut. Ini ini tanda bahwa Tuhan itu sangat mengasihi saya, Tuhan tuh ajaib, rambut yang tidak ada, sudah ada. Dan kemo keempat, kemo kelima, kemo keempat saya sudah nyerah, karena terlalu amat sakit. Saya tuh kemo 2 botol, hanya 2 botol tapi reaksinya tuh Tuhan, nggak bisa nggak bisa diungkapkan. Mendingan saya tuh kayak, "Tuhan, mendingan saya melahirkan." Sakitnya itu kayak orang mau melahirkan, tapi dari ujung rambut sampai ujung kaki itu sangat amat terasa sakit. Dan setelah kemo itu hari pertama, kalau beberapa jam setelah kemo tuh reaksi obatnya itu baru kayak saya pulang jam 8 malam, itu kan dari pagi, di Semarang itu dari pagi antri dan sebagainya.
Terus nanti sampai kemo selesai tuh pulangnya tuh bisa jam 6, jam 7, jadi sampai di Salatiga tuh sudah sekitar jam 8 atau setengah 9 karena mengingat tubuh saya juga yang nggak fit, jadi jalannya itu dengan motor pelan-pelan. Dan sampai di atas itu obat kemo itu mulai bereaksi, jadi saya muntah, muntah, muntah. Jadi di dalam perut ini nggak ada lagi makanan. Jadi semua lapar, mau makan tapi nggak bisa makan. Itu muntah, muntah, muntah terus dan saya bilang, Tuhan ini gimana Tuhan? Saya bisa bertahan itu sama madu, madu hitam yang pahit itu saya minum 1 sendok, terus saya tidur nggak bisa gerak apa-apa. Kemo keempat, kelima itu saya sudah nyerah, saya sudah panggil mama saya waktu itu sama suami saya sudah peluk suami saya. Saya bilang, papa saya tidak sanggup, saya tidak kuat lagi, terlalu sakit, saya nyerah, saya tidak mampu. Terus suami saya, mama saya, apalagi waktu itu, uh, suami saya ya, anak saya yang bungsu itu kan masih 4 tahun dan dia dekat sekali sama saya dan dia bilang, "Ndak, kami semua masih butuh kamu, Mama. Saya masih butuh kamu dalam pelayanan. Kamu pasti hidup, kamu pasti bisa melewati ini. Kamu harus kuat. Kamu harus kuat. Kamu ada Tuhan dengan kamu. Tuhan tidak tinggalkan kamu." Begitupun dengan mama saya. "Ndak, kamu pasti bisa melewati ini. Tuhan pasti tolong kamu. Kamu sehat, kamu sehat." Dan waktu itu ya mereka doakan saya dan begitu banyak intimidasi dari ya si pembohong ya itu iblis. Waktu saya di kamar itu kayak roh kematian itu sangat amat kuat. Jadi nggak bisa apa-apa, saya nggak bisa belok kiri, belok kanan, cuma di atas tempat tidur. Satu posisi tidur itu yang bikin saya nyaman, ya saya tidur seperti itu. Dan nggak ada tenaga lagi, sakit, sakit seluruh tubuh saya. Saya bilang, Tuhan tolong saya. Dan kayak saya itu sudah mau mati. Waktu saya rasa sendiri dan kematian itu kayak sudah seperti dekat dengan saya keluar. Saya duduk di luar, saya cabut rumput, saya masih sempat cabut rumput. Saya ngomong dengan teman-teman. Jadi saya tidak mau tinggal di dalam kamar, saya keluar di luar. Sampai kemo yang ke-6 yang terakhir itu, kemo kelima saya sempat waktu itu transfusi darah. Saya transfusi darah karena trombosit dan leukosit dan semuanya itu turun. Transfusi darah sekali karena kemo itu hari ini kemo, seminggu kemudian periksa lagi, minggu berikutnya itu sudah harus kemo lagi. Jadi nggak bisa putus. Jadi kami yang penderita harus fit seperti itu. Dan wow, luar biasa Tuhan, kemo ke-6, kemo yang terakhir itu saya sempat hampir lewat juga. Saya sudah kejang, tangan saya sudah kebalik dan mulut saya juga sudah kaku dan waktu itu saya sempat dilarikan ke rumah sakit terdekat di Salatiga, rumah sakit paru, dan puji Tuhan saya mendapat pertolongan di situ dan saya bisa kembali lagi sehat dan bisa kembali lagi untuk melakukan radiasi. Dan radiasi itu pun tidak aman-aman saja, tidak sebaik juga yang waktu kemo. Waktu kemo saya badannya masih fit, maksudnya ya body badan yang masih bagus, masih gemuk kayak gitu, walaupun muntah, makannya susah. Tapi waktu sinar itu benar-benar saya nggak bisa makan. Jadi saya punya berat badan itu sampai tinggal 40, ya 40 sampai 30 sekian lah. Dari berat saya yang awalnya 60-an sampai turun 30. 30-an lah, 38, 39 itu terakhir. Dan radiasi pun selama 33 kali itu setiap hari saya harus bolak-balik Semarang, Salatiga, Semarang, Salatiga selama 33 hari itu. Dan itulah perjalanan yang luar biasa dengan Tuhan dan saya tidak pernah ditinggalkan oleh Tuhan. Bahkan saya bisa melewati itu, terakhir kali saya harus check up setelah radiasi 33 kali itu di tahun 2019, 2020 saya cek
terakhir itu per 6 bulan pas bulan, eee, Februari 2020 dan bulan Maret itu lockdown, nggak bisa kemana-mana. Waktu itu saya sempat pindah ke Subang 2 tahun, saya tidak konsultasi lagi, saya tidak check up lagi diri saya, tubuh saya ini, dan tahun ini 2025 ini sekitar bulan Agustus, September, Oktober kemarin baru saya kembali check up diri saya, dan trauma itu masih ada ketika saya masuk ke dalam uh, bone scan, ke dalam kayak ya kayak oven lah begitu kita masuk di dalam. Itu memang hal yang membuat saya, aduh Tuhan, saya tidak mau lagi kemo, saya tidak mau lagi sinar Tuhan, saya percaya saya sudah sembuh. Uh, Kemarin itu waktu saya turun ke rumah sakit itu kayak peperangan rohani untuk saya sendiri, dan kayak suami ndak ada, tapi saya ke rumah sakit juga sendiri karena dia harus melakukan tugasnya, anak-anak juga sekolah dan mereka punya tugas. Jadi saya ke rumah sakit sendiri, saya bawa diri saya. Dulunya kan suami sama anak-anak ada ikut untuk antar atau suami saya nggak ada antar, tapi kemarin benar-benar saya sendiri dan saya bilang, Tuhan, saya nggak mau lagi dan tolong saya untuk saya bisa menjalani proses ini kembali, tapi dengan musim yang berbeda, bahwa saya sudah disembuhkan oleh Tuhan. Dan kemarin puji Tuhan waktu saya hmm, kembali lagi untuk check up, semuanya bersih. Itu semua karena doa daripada suami, anak-anak, dan juga orang tua dan semua rekan-rekan, dan terutama Tuhan masih kasih kesempatan untuk saya untuk bisa melayani Tuhan sampai hari ini. Uh, saya kembali lagi waktu saya sakit itu kan Bapak Ibu tahu di sini ada lubang ini. Jadi sakit saya kan saya bilang di pangkal lidah. Di sini dibuat lubang katanya untuk pernafasan waktu operasi nanti, katanya ya, takutnya kalau ada pendarahan dan sebagainya. Jadi waktu lubang di tempat ini itu tuh saya nggak bisa ngomong. Jadi saya mau ngomong apapun itu saya kayak orang bisu gitu, atau saya tulis di kertas, saya tulis di uh, uh, di memo saya untuk apa tolong ini, anak-anak tolong ini. Saya tidak bisa nyanyi yang biasa saya lakukan, saya bisa WL dan sebagainya, saya tidak bisa lakukan seperti itu. Jadi saya semuanya menyembah dalam hati saya, memuji Tuhan, angkat tangan ya saya bisa angkat tangan. Dan saya bisa merasakan selama 1 tahun saya tidak bisa WL nyanyi untuk diri saya sendiri. Nyembah dari hati saya yang paling dalam kepada Tuhan, dan waktu saat ini di mana Tuhan memberikan kesempatan untuk saya untuk kembali lagi untuk bisa melayani Dia, Tuhan bisa memberikan tanggung jawab yang baru bagi saya. Ya, sisa hidup saya ini saya hanya mau berikan untuk Tuhan. Saya tetap akan menyembah Tuhan, saya akan tetap nyanyi bagi Tuhan, karena saya sudah tahu bahwa kalau tidak bisa nyanyi itu seperti apa. Jadi saya mau menyanyi bagi Tuhan, saya mau menyembah Tuhan sampai Tuhan memanggil saya. Ya mungkin lagi saya lagi nyanyi, lagi nyembah Tuhan, Tuhan panggil saya, itu yang saya rindukan. Ya, saya tahu bahwa Bapak, Ibu, teman-teman, atau keluarga, dimanapun berada, mungkin waktu kita ada dalam masa-masa kelam kita, masa-masa sulit kita, jangan pernah berhenti berharap, jangan pernah berhenti bersyukur. Bersyukur adalah kekuatan kita untuk bisa melewati hari ini. Bersyukur membuat kita mampu untuk melihat bahwa Tuhan menyediakan lebih baik dari hari ini. Dan percayalah bahwa apapun keadaan kita, apapun musim kita hari ini, Dia tetap Tuhan yang luar biasa. Dia tetap Tuhan yang baik. Dia tetap Tuhan yang penuh dengan kasih dan setia. Dia sekali-kali tidak pernah meninggalkan kita. Mungkin kita kecewa, mungkin kita bisa protes dan sebagainya kepada Tuhan dan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Karena saya alami itu bahwa ketika kita, apalagi orang penderita kanker ya, waktu dia alami itu
itu rasa mindernya ada, rasa tidak percaya diri, apalagi saya wanita, saya punya suami, saya punya anak, gimana saya botak, dan ya pokoknya waktu sinar itu badan saya semua hitam, sininya terbakar, jadi pokoknya rasa tidak percaya diri, pokoknya rasa ada banyak hal. Tapi saya bersyukur bahwa Tuhan ada bersama saya dan keluarga saya yang luar biasa. Terima kasih untuk suami, terima kasih buat anak-anak, terima kasih untuk orang tua, terima kasih untuk semua keluarga yang selalu ada bagi saya. Saya mengasihi mereka, saya mencintai mereka. Dan terutama untuk Tuhan Yesus, terima kasih untuk hidup, kesempatan yang masih Tuhan berikan bagi saya. Terima kasih untuk tanggung jawab yang sudah Tuhan berikan kembali untuk saya. Itu mungkin kesaksian saya, semoga memberkati, tetap semangat, tetap percaya bahwa rancangan Tuhan dalam hidup kita itu tetap rancangan yang terbaik. Amin. Kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk waktu ini, sebagaimana hamba sudah melewati hal yang luar biasa bersama Tuhan. Hamba percaya, hamba berdoa untuk semua orang yang akan melihat tayangan ini, apapun yang mereka lalui Tuhan, setiap masalah, persoalan, bahkan mungkin ada juga yang mengalami penyakit kanker seperti hamba, ajar mereka untuk tetap mempunyai semangat hidup, karena tidak ada satu orang pun yang bisa menolong kami, suami, anak-anak, keluarga tidak bisa menolong kami, tapi Engkau satu-satunya Tuhan yang bisa menolong kami, dan diri kami sendiri yang mau bersepakat dengan Engkau bahwa kami mampu, kami bisa bersama dengan Tuhan. Biarlah setiap kami semua tetap berharap bersandar kepada Tuhan, dan biarlah kami memperbaiki hidup kami dari hari ke hari, biarlah kami bisa menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Kami percaya bahwa mujizat Tuhan hari ini, besok, lusa, dan sampai selama-lamanya tetap ada bagi kami yang mengasihi Engkau. Terima kasih Tuhan buat waktu ini, di dalam nama Tuhan Yesus, Allah penyembuh kami, Allah yang berkuasa atas hidup kami, Allah yang tidak pernah meninggalkan kami, Allah yang selalu membuat yang terbaik bagi setiap kami. Kami bersyukur kepada Engkau Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Amin. Terima kasih. Tuhan berkati.